Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari mengenai pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam telah berjalan melalui sejarah yang sangat panjang dan sudah melewati tahapan dan model yang berbeda-beda. Terdapat proses yang berkesinambungan dalam berkembangnya dalam proses pembaruan tersebut. Dampak pembaruan dalam bidang politik dan pendidikan di Timur Tengah juga menjadi virus yang ampuh yang terus menyebar di Indonesia. Hal ini menjadikan motivasi bangsa Indonesia untuk menghadirkan semangat baru dalam berpolitik dan membangun pendidikan yang lebih dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Pada abad ke-20, gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah secara perlahan mempengaruhi Indonesia. Salah satunya yaitu adanya gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang berdampak munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia, sehingga masyarakat secara umum tergerak untuk bangkit dan bersatu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dengan hal tersebut, berbagai cara sudah ditempuh para ulama Indonesia. Para ulama Indonesia juga mendirikan organisasi sosial keagamaan dengan semangat nasionalis untuk mengusir penjajah. Kemudian, gerakan pembaruan dalam bidang politik mulai bangkit dengan bersatunya berbagai organisasi sosial keagamaan yang terus bahu-membahu berjuang bersama untuk melawan penjajah. Kemudian pembaruan pendidikan di Al-Azhar juga mempengaruhi pembaruan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga cara pandang bangsa Indonesia tergerak lebih maju dan mengalami perubahan. Pendidikannya pun tidak difokuskan pada pembelajaran keagamaan saja, tetapi dalam pembelajaran pengetahuan umum juga. Di awal abad ke-20, pemikiran pembaruan sudah mulai mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Namun, melihat dari perkembangan pembaruan Islam di Indonesia, pembaruan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pembaruan dari luar negeri. Hal tersebut diasumsikan bahwa pergerakan pembaruan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran nasionalisme kebangsaan. Pembaruan dalam Islam juga diwujudkan dalam bentuk pendidikan. Pembaruan dalam pendidikan didasari argumentasi bahwa lembaga pendidikan merupakan media yang paling aktif untuk menumbuhkan gagasan-gagasan yang baru. Pembaruan pemikiran di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pelopor organisasi Muhammadiyah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pelopor organisasi Nahdlatul Ulama, Haji Ahmad Surkarti, pelopor organisasi Al-Irsyad, Haji Zamzam, pelopor organisasi Persis, dan lain sebagainya. Kemudian jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama yaitu jalur haji dan mukim, yang merupakan tradisi tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia yang menunaikan ibadah haji kala itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya, sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengalaman keagamaan mereka semakin meningkat, dan ide-ide baru yang mereka peroleh
kemudian mempengaruhi orientasi pemikiran dan dakwah mereka di tanah air. Yang kedua yaitu jalur publikasi, merupakan berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Wacana yang disuarakan media tersebut kemudian menarik Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya. Yang ketiga yaitu peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Para pemimpin gerakan pembaruan Islam awal di Indonesia hampir merata merupakan alumni pendidikan Timur Tengah. Peran besar mahasiswa-mahasiswa alumni Timur Tengah sampai sekarang masih berjalan. Bisa dikatakan bahwa alumni dari Timur Tengah masih mendapatkan tempat khusus di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan akademik. Nah, secara umum, munculnya pembaruan Islam di Indonesia merupakan wujud respon terhadap kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami invasi politik, kultural, dan intelektual dari dunia barat. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, muncul kesadaran nasional sebagai anak bangsa yang terjajah oleh penguasa asing dan tampaknya memicu kebersamaan untuk menempatkan prioritas nasional sebagai wujud kepeduliannya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan mempelajari mengenai aspek-aspek dan corak gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu aspek-aspek pembaruan Islam yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama bidang akidah, yang kedua bidang politik, yang ketiga bidang pendidikan, dan yang terakhir bidang ekonomi. Yang pertama yaitu bidang akidah. Dalam bidang akidah, gerakan ini berusaha melakukan pembaruan dalam pemahaman ajaran Islam karena banyak faham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, antara lain berkembangnya faham fatalisme, masuknya budaya syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat ke dalam ajaran Islam. Yang kedua yaitu dalam bidang politik. Dalam bidang politik, gerakan ini berusaha melakukan pembaruan dengan tujuan membebaskan wilayah Indonesia dari cengkraman penjajah Belanda. Yang ketiga di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, gerakan ini berusaha melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan dengan cara melakukan perubahan kurikulum pendidikan dan memadukan pendidikan yang modern. Yang terakhir yaitu di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, gerakan ini berusaha melakukan perubahan ekonomi karena rakyat Indonesia ketika itu banyak yang miskin akibat penjajahan. Selain itu, gerakan tersebut bertujuan untuk menyaingi perdagangan orang-orang non-pribumi yang menguasai ekonomi Indonesia pada masa penjajahan. Selanjutnya yaitu corak gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu tradisionalis konservatis, yang merupakan golongan yang menolak kecenderungan westernisasi atau pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Biasanya kaum tradisional konservatis ini yaitu kelompok kalangan ulama, tarekat, dan penduduk pedesaan. Yang kedua yaitu reformis modernis atau golongan yang menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan baik privat ataupun publik. Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu radikal Puritan. Yaitu golongan ini sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman. Mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat, tetapi mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islam. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah kata ataupun pengucapan,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.